Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua. Terima kasih sudah memperhatikan video ini dengan baik. Saya akan menjelaskan materi yang akan kalian pelajari di pertemuan kali ini, yaitu mengenai getaran dan gelombang. Kalau kalian sudah membaca modul getaran gelombang yang saya sampaikan, ada rumus-rumusnya. Tapi di sini nanti kita akan belajar teori dulu untuk persiapan materi PTS nantinya. Oke? Nah, getaran di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai getaran. Getaran ini punya clue atau kata kunci adalah gerak bolak-balik. Gerak bolak-balik di sini biasanya terjadi pada sesuatu benda yang digantungkan atau contoh sehari-hari atau contoh yang bisa disampaikan pada mapel fisika itu adalah bandul. Kita contohkan seperti ini. Contohnya adalah ada sebuah bandul A dinyatakan bernilai 1 getaran apabila dia nanti melewati titik B dan C lalu kembali lagi ke A. Jadi pergerakan yang dinamakan 1 getaran untuk si bandul A ini tadi ketika dia melewati titik A, titik B, ke C, kembali lagi ke B, dan di akhir adalah kembali lagi ke ini untuk getaran. Saya yakin kalian sudah pernah mempelajari ini ketika SMP. Selanjutnya itu mengenai gelombang. Gelombang di sini memiliki clue getaran yang merambat. Oke, getaran yang merambat. Gelombang ada beberapa, dibagi menjadi beberapa. Kalau gelombang berdasarkan arah getarnya terbagi menjadi 2, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai gelombang transversal. Gelombang transversal memiliki kata kunci tegak lurus. Yang tegak lurus yaitu arah getar dan arah rambatnya. Nah, di sini gambarannya untuk satu gelombang dari gelombang transversal itu artinya memiliki satu bukit dan satu lembah. Di sini. Nah, yang dikatakan satu bukit itu adalah kalau kita membuat titik gambarnya seperti ini ya. Oke. Yang dinamakan bernilai satu bukit di gambar ini yang disebut dengan satu bukit itu adalah titik A, B, C, sedangkan satu lembah itu adalah yang ada di titik C, D, E. Maka dikatakan satu gelombang, maka dari gambar di atas ini satu gelombangnya itu adalah yang bernilai A, B, C, D, E. Oke, itu untuk satu gelombang. Berarti kalau hanya ada satu bukit saja, dia bernilai setengah gelombang. Atau satu lembah saja bernilai setengah gelombang. Nah, dari gambar ini, dia itu ada yang bernilai setengah, seperempat, dan 3/4. Kita akan tunjukkan yang bernilai seperempat gelombangnya. Seperempat gelombang itu berarti hanya di bagian yang saya arsir ini aja. Berarti A hingga B itu seperempat gelombang. Atau yang lainnya juga bisa ada, yaitu B terhadap kepada C, C ke D, lalu D ke E. Jadi intinya yang saya arsir ini nggak cuma satu bagian ini, bagian yang lain ini juga sebenarnya bisa juga terpisah-pisah atau punya nilai yang bernilai seperempat gelombang begitu. Oke, gitu ya. Itu untuk seperempat gelombang. Kalau setengah gelombang, nah, ingat ya tadi ada satu bukit, satu lembah. Maka setengah gelombangnya di sini yaitu A, B, C, lalu C, D, E. Apakah hanya ini saja? Sebenarnya tidak. Ada lagi satu bagian yang termasuk bernilai setengah gelombang yaitu B, C, D. B terhadap C terhadap D. Nah, kenapa? Karena ini bernilai setengah bukit dan setengah lembah. Nah, setengah bukit, setengah lembah ini kalau digabungkan dia bernilai setengah gelombang. Gitu. Lalu kemudian yang terakhir yaitu yang bernilai 3/4 gelombang. Oke, tadi kalian sudah menemukan yang seperempat gelombang. Dari gambar ini yang bernilai 3/4 gelombang yaitu A, B, C, D. Apakah hanya satu? Tidak, ada 2. Lalu B ke C, D, E.
Jadi sebenarnya ketika menunjukkan gelombang atau berapa nilai gelombangnya tidak harus dari titik ini. Kalau yang diminta itu nilainya adalah 1/4 ataupun setengah. Tapi kalau misalkan nanti yang diminta nilainya misalkan 1 gelombang dari gambar ini, ya berarti dari titik A. Karena kalau kita mulai dari titik B, dia tidak bernilai 1 gelombang lagi, tapi bernilai 3/4 begitu ya. Nah, saya di sini nanti selanjutnya akan saya buatkan contoh ke kalian, contoh-contoh dia itu ada berapa gelombang atau permintaan gelombang itu maka dihasilkan di titik mana saja gitu nih. Oke, dari gambar ini. Di sini ada suatu gelombang transversal yang digambar seperti berikut. Oke. Jika ada pertanyaan, saya meminta kalian untuk mencari yang bernilai 1/4 gelombang. Itu yang mana aja? Oke, hati-hati. Kalau di sini kita cek dulu. Yang bernilai 1 gelombang dulu. Ini sudah pasti kalau kita mulai dari titik A, dia bisa. Karena yang terjadi di sini tidak 1 gelombang, tapi yang terjadi di sini, yang digambar di sini adalah yang bernilai 1/3/4 gelombang. Oke. Dapatnya dari mana? Silahkan kalian pahami dengan baik. Saya yakin kalian pasti bisa mengetahui kenapa gelombang yang saya gambarkan ini bernilai 1/3/4 gelombang. Oke, sekarang kita mulai. 1/4 gelombang utuhnya dulu, A, B, C, D, E. Oke, itu bernilai 1 gelombang utuh, tapi karena ada permintaan 1/4, maka tambahnya lagi sampai F. A, B, C, D, E, F. Apakah sampai di sini saja? Tidak, masih ada lagi. Kita mulai dari titik B. B, C, D, E, F itu 1 gelombang, tambah 1/4 berarti sampai G. B, C, D, E, F, G. Cukup sampai sini? Oh tidak, masih ada lagi, yaitu C, D, E, F, G, H. Jadi, kalau kalian perhatikan dengan baik dari tulisan yang saya buat ini, sebenarnya B hingga F ini bisa menghasilkan 1 gelombang. Karena apa? Ini punya setengah bukit, setengah tambah setengah 1. Jadi BC dengan EF ini bisa saja menghasilkan satu bukit. Jadi BC dan EF ini kalau digabung menghasilkan 1 bukit. Ada 1 bukit BC EF, lalu 1 lembah CDE, maka menghasilkan 1 gelombang. Pun juga ini DEF GH. DE dengan GH menghasilkan 1 lembah, EFG menghasilkan 1 bukit, maka bisa dikatakan 1 gelombang. Gitu nggih, jangan bingung, saya yakin kalian pasti bisa. Oke, ini tadi untuk gelombang transversal, saya yakin kalian sudah paham dengan baik. Selanjutnya ada lagi karena arah getar ada namanya gelombang longitudinal. Kata kuncinya yang adalah sejajar. Apa yang sejajar? Arah getar dan arah rambat. Di sini gambaran untuk gelombang transversal itu seperti ini nih, Mas. Nih, oke. Bernilai 1 gelombang kalau dia memiliki 1 rapatan dan 1 renggangan. Oke. 1 rapatan tuh gambarnya seperti ini. Ini rapat. Yang ini juga rapat. Yang tengah ini adalah renggang. Karena yang bernilai 1 gelombang, 1 rapatan, 1 renggangan, maka gambar ini punya nilai 1,5 gelombang. Oke. Karena apa? Rapat renggang, dia sudah bernilai 1 gelombang. Tapi di sini kita temukan lagi ada rapat. Berarti dia bernilai 1 utuh dan setengah gelombang, maka bernilai 1,5 gelombang untuk gambar di atas. Nah, tapi kalian tidak perlu memperhatikan panjangnya ya. Rapat renggang ini, oh panjangnya beda dengan rapat renggang yang sebelahnya. Oh tidak, yang penting kata kuncinya dia rapat dan renggang di sini pasti bernilai 1 gelombang. Oke, gitu aja. Terima kasih untuk penjelasan kali ini. Selanjutnya nanti ada tugas yang saya sampaikan di GCR. Kalian kerjakan dengan baik ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.